Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah soal pengetahuan kuantitatif SNPT 2024 part 3, part 1, part 2. Untuk soal terbaru PK sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga semakin paham, semakin bisa untuk bertarung di SNPT 2024. Perlu diingat untuk SNPT 2024 itu ada jawaban singkat ya soal IC. Maka teman-teman bisa dipelajari di video sebelumnya ada jawaban singkat soal IC-nya. Untuk soal nomor 7 sama 8 ini berkaitan dengan barisan dan juga tentang perbandingan ya. Kita coba analisis soal nomor 7, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Oke, di sini ada barisan C1, C2, C3 memenuhi di mana C3 sama dengan 1, kemudian C5 sama dengan min 2, dan ada suatu rumus di mana ada 3 Cn plus 2 sama dengan Cn dikurangi Cn plus 1. Untuk setiap bilangan asli N. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari C2? Apakah min 22, apakah min 20, apakah 10, apakah 20, apakah 22 ya. Jadi langkah pertama teman-teman harus fokus di mana C3 sama C5 ini nanti ini bisa dimasukkan ke persamaan ini. Oke. Berarti logikanya supaya kita pakai C5, maka N-nya ini kita misalkan 3 ya. Kita misalkan 3. Soalnya nanti 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Berarti 5 akan masuk. Kenapa nggak pakai ini? Nah, kalau pakai ini nanti kita misalkan C-nya 4, maka di sini 4 tambah 2, 6. Maka di sini nggak ada. Berarti langkah teman-teman ya untuk fokus di soal seperti ini, carilah nanti yang C-nya ini bisa masuk ke sini. Baik C5 maupun C3. Triknya cari yang paling besar dulu. Berarti C5 ini harus bisa masuk ke sini. Maka N-nya harus kita kasih N-nya sama dengan 3. Oke, lebih jelasnya kita bahas di sebelah kanan ya. Oke, kita tulis di sini solusinya untuk soal nomor 7. Solusinya. Soal nomor 7. Tadi sudah Kim Ude terangin bahwa langkah pertama teman-teman kita masukkan yaitu N-nya sama dengan 3. Supaya apa? Supaya nanti C5 ini akan masuk ke sini ya. Berarti rumusnya adalah 3. Rumus dasarnya adalah saya tulis lagi 3Cn plus 2 sama dengan Cn min Cn plus 1. Kemudian kita masukkan kalau N-nya sama dengan 3, kita substitusi ke dalam sini ya. Berarti ini C-nya 3 ditambah 2 sama dengan C3. Terus kemudian 3 ditambah 1. Berarti ini 3, C-nya 3 tambah 2, 5 sama dengan C-nya 3 min C-nya 3 tambah 1, 4. Tinggal kita masukkan C5-nya tadi adalah min 2. Berarti kita tulis 3 kali min 2 sama dengan C3-nya adalah 1. Maka C4-nya akan ketemu ya. C4-nya. Berarti ini min 6 sama dengan 1 min C4. C4 pindah ruas positif. Min 6 pindah ruas jadi positif juga 1 tambah 6 berarti ketemu C4-nya 7. Oke. Langkah berikutnya setelah N-nya kita misalkan 3, langkah berikutnya N-nya kita misalkan 2. Kenapa? Karena sesuai dengan permintaan, yaitu yang ditanyakan adalah C2. Maka angka 2 ini harus muncul ya. Berarti kita misalkan N-nya sama dengan 2. Seperti itu. Barulah kita masukkan seperti ini sama caranya, yaitu 3C, N-nya kita ganti 2. Berarti nanti 2 ditambah 2 sama dengan C, N-nya kita ganti angka 2, dikurangi C, N-nya kita ganti angka 2 ditambah 1. Nah, tinggal kita selesaikan 3
C2 tambah 2 berarti C-nya 4 sama dengan C2. Ini yang ditanyakan, dikurangi C2 tambah 1 adalah 3. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, berarti ini 3. C4-nya tadi ketemu 7, 3 kali 7 sama dengan C2 ini yang ditanyakan, dikurangi C3-nya adalah 1. Sudah kelihatan ini ya. Berarti 3 kali 7, 21. Min 1 pindah ruas, berarti tambah 1 sama dengan C2. Seperti itu teman-teman. Berarti C2-nya ketemu sama dengan 22. Maka option jawaban yang betul untuk soal nomor 7 adalah yang E. Sangat mudah sekali. Yang penting teman-teman tahu triknya, arahnya dari mana dulu ya. Kalau teman-teman nggak bisa mencari N sama dengan 3 atau N sama dengan 2 masih lama, maka waktu teman-teman akan habis. Ingat, satu soal nggak sampai 1 menit harus bisa mengerjakan. Dan itu hasilnya harus benar ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini juga sering keluar ya soal nomor 8. Agus akan mengisi bak mandi dengan air dari keran. Setelah terisi 24 liter, kerannya berhenti. Untuk mencapai bak penuh, masih ada 4/7 bagian dari volume bak untuk diisi air sampai penuh. Yang ditanyakan adalah, berapakah total volume air dalam bak mandi sampai penuh? Nah, itu yang ditanyakan. Berarti logikanya ini tinggal 4/7 bagian. Maka yang sudah diisi 24 liter itu berapa bagian? Maka kita bisa menulisnya, yaitu bak mandi yang sudah terisi air itu berapa bagian? Nah, caranya adalah berarti 1 dikurangi 4/7, maka hasilnya adalah 3/7 bagian. Oke, kemudian 3/7 dari totalnya, saya misalkan X kalau penuh, itu ternyata sudah terisi tadi berapa? 24 liter. Nah, seperti itu kalimat matematikanya. Oke. Jadi mencari X-nya bagaimana? Mencari X-nya tinggal 24 dibagi 3/7. 24 dibagi 3/7. Gitu ya. Berarti ini sama dengan, boleh kita tulis 24 dikali, ini kita balik ya, berarti ini 7/3. Maka hasilnya 24 bagi 3, 8, berarti 8 dikali 7. Oke, 8 kali 7 jawabannya adalah 56 liter ya. Oke, berarti opsi jawaban yang betul untuk soal nomor 8 adalah 56 liter. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sangat mudah sekali untuk soal nomor 8. Jangan lupa nanti ada 4, 45 dan seterusnya. Silakan tonton terus di video Kim UD. Semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.